Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat tahun baru. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, amin. Haleluya, kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk kita menyembah, untuk kita memuji Tuhan kita yang dahsyat Yesus Kristus, amin. Oh, haleluya. Yesus, kami percaya penyertaan-Mu ada dalam kami. Oh, haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, Allah yang baik, Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Sama-sama jemaat serukan, katakan oh, oh, Jesus, bersama katakan selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Oh, haleluya. Oh, katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Oh, mendengar namanya siapa? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Sekali lagi serukan, oh, katakan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku,
Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Katakan bila Kau Yesus, bila Kau di sisiku. Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku. Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam kasih buat kebaikan-Mu. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh, Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Makasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
dalam hidupku. Oh, Kaulah sumber pengharapan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, dekat padamu, itu rinduku. Terima kasih. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, haleluya, membawa sembahku, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang
ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na, oh, na 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 na. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah memasuki tahun yang baru pada saat ini, 2021. Saya berdoa supaya dimanapun kita berada, kita dengan penuh semangat, kita menjalani hari-hari ke depan, kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan yang kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita belajar firman Tuhan, sekali lagi saya ingin mengajak saudara semua untuk kita berdoa. Dan setelah itu saya juga ingin memastikan kepada setiap saudara dan saya untuk kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing, karena kita mau belajar firman Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru, dan kami sadar Tuhan Yesus bahwa tahun yang baru tetap adalah tahun yang luar biasa, karena kami tahu bahwa Tuhan ada di sana dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kebenaran firman-Mu dan berkati setiap kami, karena kami mau menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, dalam mengawali tahun seperti sekarang ini, tentunya ada beberapa dari saudara yang mungkin sudah mulai tahu apa yang akan dilakukan, ya toh, dan mungkin saudara sangat bersemangat untuk memulai sesuatu yang baru. Dan saya yakin dan percaya saudara tentunya sudah memiliki satu kegairahan yang ekstra yang luar biasa. Tapi saudaraku, ada beberapa juga yang tetap sama saudaraku. Jadi mereka melompat dari Desember ke Januari, sama saja saudaraku, sama-sama loyo saudaraku. Kurang bersemangat karena mereka berpikir, aduh, mungkin masa pandeminya masih terus berjalan, jadi nggak banyak perubahan. Ya, semua tergantung daripada cara berpikir kita. Bagi yang bersemangat, saya percaya semangat yang baru juga akan mewarnai hidup kita. Tapi bagi mereka yang mungkin kurang bersemangat, bangkit dan kita mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita. Dan dalam mengawali tahun-tahun seperti sekarang, mungkin hal yang paling cocok atau hal yang paling enak untuk dibicarakan, dan ini juga akan menjadi tema saya pada saat ini adalah penyertaan Tuhan. Jadi tema yang paling cocok atau bagian yang paling enak untuk dibicarakan pada masa-masa mengawali tahun adalah penyertaan Tuhan. Karena siapapun kita, bagaimanapun kita, mungkin saudaraku saat ini yang kita butuhkan cuma satu, penyertaan Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Saudara mau ngerjain apa kek, saudara mau pergi kemana kek, ataupun mungkin saudara sedang berdoa, saudara tetap membutuhkan satu, yaitu penyertaan Tuhan. Dan itulah sebabnya saudaraku, selain kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, maka saya rindu untuk mengajak saudara untuk kita
sepakat membuat satu tema yang untuk kita bahas pada saat ini, yaitu Immanuel. Immanuel. Saudaraku, berbicara tentang Immanuel, saya percaya saudara pasti hafal dan tahu artinya. Immanuel artinya Allah beserta kita. Betul. Allah beserta kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Allah beserta kita, itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Itulah sebabnya dulu ketika saya juga sedang mengawali satu pelayanan, dan saya nggak ngerti bagaimana memulai. Teman-teman saya berkata pada saya, "Gak usah khawatir, Immanuel." Seperti itu saudaraku. Bahkan ketika saya juga mensupport teman-teman saya yang dalam pelayanan, saya juga katakan, jangan takut, Immanuel. Artinya jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas, jangan gelisah. Allah beserta dengan kita. Nah, saudaraku, berbicara tentang Immanuel atau berbicara tentang Allah beserta kita, maka sekali lagi saudaraku, jangan jadikan kata ini hanya sebagai kata kiasan. Jangan jadikan kata Immanuel hanya sebagai kata-kata pelengkap sebagai orang Kristen. Ada haleluya, ada puji Tuhan, ada Immanuel, ada amin, ada maranatha dan lain sebagainya. Jangan saudaraku, tapi pahamilah artinya dan hidupilah maknanya. Maka saya percaya saudara akan menemukan pengertian Immanuel yang mensupport kehidupan saudara, memberi semangat dalam kehidupan saudara. Nah, pada kesempatan ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara bersama untuk kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan di sini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudaraku, ayat di atas ini yang baru kita baca, ini sebetulnya panjang, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir dalam konteks ini berisi tentang doa Musa, saudaraku. Doa Musa. Dan menarik sekali dalam doa Musa ini, di mana Musa, kalau orang bilang ya, memahami betul, saudaraku, tentang arti kebersamaan dengan Tuhan. Musa paham betul makna tentang penyertaan Tuhan. Makna tentang di mana tanpa Allah bangsa Israel tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk Musa. Dan bukankah kita tahu semua bahwa Musa bukanlah orang biasa. Musa adalah seorang yang luar biasa. Di Mesir, saudaraku, Musa punya kedudukan. Di Mesir, saudara, Musa juga memiliki satu intelektual yang luar biasa. Bahkan Musa juga menjadi satu bagian di dalam mendirikan bangunan ataupun kerajaan Mesir. Dan tentunya Musa adalah orang yang penuh hikmat, penuh keberanian, punya tanggung jawab yang luar biasa. Dan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain, dia menyadari bahwa Tuhan tetap prioritas. Tanpa Tuhan, tidak. Tanpa Tuhan, no way. Tanpa Tuhan, tidak akan. Itulah sebabnya saudaraku, saya membaca dari beberapa terjemahan, khususnya ayat yang ke-15. Sebab di sana dikatakan, ini beberapa terjemahan ya saudara. Terjemahan yang pertama dikatakan, jika hadiratmu tidak bersama-sama dengan kami, maka jangan bawa kami keluar dari sini. Hadiratmu, saudaraku. Wow. Jadi Musa tidak hanya berkata, Tuhan kalau engkau tidak membimbing kami. Tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan, jika hadiratmu. Jadi kehadiran Tuhan
itu membawa hadirat yang luar biasa, saudaraku. Jadi suasananya berbeda dengan adanya Tuhan. Amin. Nah, bagian yang kedua juga dikatakan, jika bukan engkau sendiri yang pergi bersama-sama kami, jangan perintahkan kami keluar dari sini atau pergi dari sini. Jadi kalau engkau secara pribadi tidak pergi bersama-sama kami juga nggak mau keluar. Wow, kalau saya pikir hebat banget ini si Musa, luar biasa, senang sekali saya dengar ini. Tetapi satu lagi saudaraku, di sini dikatakan juga, jika bukan engkau sendiri yang pergi bersama kami, maka jangan buat kami harus beranjak dari tempat ini. Wow, saudaraku, kalau membaca ini, kalau dalam terjemahan LAI, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku, ini cukup untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa ketika Musa memanjatkan doa ini kepada Tuhan, Musa sadar betul bahwa hadirat Tuhan itu penting artinya. Musa sadar betul bahwa kebersamaan dengan Tuhan penting artinya. Bahkan Musa ngerti bahwa lebih baik, ini maaf bicara, mungkin gak dicatat, memang tidak dicatat dalam Alkitab. Mungkin maksudnya Musa begini, mendingan saya mati kering di padang gurun daripada saya pergi tanpa bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Musa paham betul bahwa hadirat Tuhan. Musa paham betul bahwa penyertaan Tuhan. Musa paham betul bahwa kebersamaan dengan Tuhan itu akan menolong dia dan bangsa Israel untuk melewati segala rintangan. Tanpa Tuhan, Musa tidak mau pergi. Saya jadi teringat dengan kisah Yakub, saudaraku. Ketika Yakub sedang bergumul dengan panglima malaikat di sana, atau malaikat Tuhan, di sana Yakub memegang erat dan dia berkata begini, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Kamu tidak akan aku lepaskan sebelum kamu melepaskan berkat buat aku. Ini menunjukkan bukan masalah menang atau kalah, tetapi Yakub paham betul siapa orang yang bersama-sama dengan dia. Dan dari orang itulah ada berkat. Musa juga mengalami hal yang sama. Saudaraku, ini bukan sekedar contoh memaksa Tuhan, contoh mengatur Tuhan. Tidak, saya tidak berbicara soal itu. Tapi saya sedang mengajak saudaraku untuk kita paham bahwa kita harus prioritas dan kita harus tahu betul siapa yang paling utama dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, saudaraku, dalam mengawali tahun, kita masih belum tahu hari-hari ke depan seperti apa. Ini baru minggu pertama, saudaraku. Kita nggak tahu nanti minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bulan Februari, Maret, kita juga nggak tahu. Tetapi besar harapan kita cuma satu, bahwa dengan hadirat Tuhan, dengan hadirnya Tuhan, dengan berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Dan itulah sebabnya saya rindu kita semua seperti Musa untuk kita paham bahwa kita perlu Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, kita itu bukan beriman, saudaraku, tapi nekat, saudaraku. Nekat. Iman sama nekat itu beda-beda tipis, saudaraku. Iman dan nekat itu beda-beda tipis. Kenapa saya katakan beda-beda tipis? Karena seringkali tanpa kita sadari, ketika Tuhan maunya memimpin kita, kita enggan. Tapi ketika kita nggak merasa pimpinan Tuhan, kita melangkah dengan berkata, saya melangkah dengan iman. Padahal iman dan nekat itu beda-beda tipis. Kalau beriman, itu artinya, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, itu didasari atas apa? Keinginan hati Tuhan. Seturut kehendak Tuhan. Itu iman. Segala sesuatunya didasari atas keinginan Tuhan, seturut kehendak Tuhan, dan mungkin sesuai dengan perintah Tuhan, itu iman. Tetapi kalau nekat, segala sesuatu yang kita lakukan, itu didasari oleh perhitungan kita secara manusiawi,
kemauan kita sendiri secara manusiawi kita, dan bukan karena tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku sebagai orang Kristen, jangan sampai saudaraku kita gagal untuk memahami saya ini berjalan dengan iman atau berjalan dengan nekat. Begitu saudaraku. Itulah sebabnya saya berdoa supaya kita tidak berjalan dengan nekat, tapi kita berjalan dengan iman saudaraku. Nah, pada kesempatan ini ada 3 hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian tentang tujuan penyertaan Tuhan. Tujuan Immanuel, tujuan Allah beserta dengan kita. Yang pertama adalah tujuan Allah menyertai kita adalah untuk memelihara kita atau memelihara umatnya. Dan yang kedua adalah untuk menuntun umatnya, menuntun saya dan saudara. Dan yang ketiga, untuk memberkati umat Tuhan. Oke? Nah, kita mulai dari bagian yang pertama. Tujuan dari Immanuel, tujuan dari penyertaan Tuhan, tujuan dari Allah beserta dengan kita. Yang pertama adalah untuk memelihara umatnya, memelihara kita, memelihara saya dan saudara. Nah, saudaraku, dalam konteks yang kita baca tadi tentang Musa dan bangsa Israel khususnya, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel menghabiskan 40 tahun untuk berputar-putar di padang gurun yang sampai kemudian pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, kepada Musa, dan kepada bangsa Israel. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara soal 40 tahun, berapa lama mereka berkeliling di padang gurun. Saya mau ajak saudara untuk kita melihat bukti pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menurunkan mana dari langit. Dan kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, mana yang Tuhan turunkan dari langit, itu diturunkan setiap pagi. Selama 40 tahun, setiap pagi Tuhan mengirimkan makanan dari surga, makanan dari langit. Dan luar biasanya adalah mana ini bisa dibuat makanan apa aja. Luar biasa saudaraku. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya hari-hari seperti sekarang ini, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Maka nggak ada orang jualan di pasar saudaraku. Nggak ada orang jualan soto. Nggak ada orang jualan rawon. Karena semuanya bisa masak sendiri dengan bahan makan yang sama dari surga. Tapi saudara bisa tahu, Tuhan memelihara 2 juta lebih bangsa Israel yang keluar dari Mesir dengan berkat yang spesial langsung buatan tangan Tuhan sendiri. Mana dari surga. Setiap pagi saudaraku. Dan yang kedua, luar biasanya ketika bangsa Israel berkata kepada Musa, kami pengen makan daging. Tuhan mengembuskan angin dan kemudian burung puyuh itu berbondong-bondong ke arah perkemahan bangsa Israel. Meskipun ada kisah yang sangat negatif dari kejadian tersebut, tetapi intinya bukti pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel adalah Tuhan juga sanggup untuk memberi makan daging kepada mereka. Saya membayangkan saudara, mungkin hari pertama mereka akan buat burung puyuh bakar. Mungkin besoknya burung puyuh bakar pakai madu. Gitu ya. Mungkin kalau saat itu sudah ada mentega, mungkin pakai mentega. Mungkin kalau hari itu ada rica-rica, mereka akan makan burung puyuh rasa rica-rica. Gitu saudaraku. Dan saudara bisa bayangkan Tuhan mengirim burung puyuh itu setiap sore. Di Alkitab katakan senja. Nanti saudara bisa cari. Setiap senja burung puyuh itu datang untuk memenuhi asupan gizi kebutuhan bangsa Israel. Wow, luar biasa. Bagian yang ketiga, Tuhan juga mengeluarkan air dari batu, saudaraku. Air dari batu udah tentu itu sudah tersaring, saudaraku, secara luar biasa. Dan tentunya airnya air yang sangat higienis, air yang sangat baik. Bahkan satu ketika Tuhan juga memberikan kepada mereka satu mata air yang tadinya pahit, kemudian dirubah menjadi air yang manis. Saudara bisa bayangkan satu mata air, bangsa Israel bisa mengambil secukupnya, bahkan sepuasnya, dan air itu manis. Mungkin itu kali pertama ada es teh di padang gurun, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, mereka mau malam hari minum dingin dengan rasa manis, di siang hari mereka bisa minum
mungkin dengan air yang manis, mungkin kalau ada kopi mereka tinggal tambah kopi sedikit. Tapi saudaraku bisa bayangkan pemeliharaan Allah secara luar biasa terjadi atas bangsa Israel. Bahkan yang luar biasa lagi saudaraku, saya mencatat bahwa kasut mereka selama 40 tahun tidak rusak. Kasut saudaraku yang dibawa untuk berjalan tidak rusak. Bahkan yang luar biasa sekali, dan ini adalah mukjizat yang dahsyat, yaitu Tuhan memelihara bangsa Israel dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Itu menunjukkan bahwa betapa Bapa kita, Allah kita, memelihara bangsa Israel, bahkan bertanggung jawab untuk memberikan bangsa Israel rasa aman. Sehingga ketika panas terik, awan itu melindungi mereka. Dan ketika malam hari dan suasana begitu dingin, awan api, awan yang memberikan kehangatan itu di waktu malam, itu memberikan kepada mereka keamanan, kenyamanan. Ini sesuatu yang luar biasa saudaraku. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kita pada hari-hari seperti sekarang. Seringkali yang membuat kita gagal untuk mengerti penyertaan Tuhan adalah karena kita lebih fokus kepada masalah kita. Yang seringkali membuat kita gagal untuk merasakan atau menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karena kita lebih mengejar, mencari sesuatu yang kita tidak punya. Padahal sesungguhnya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang ada saat ini untuk kita nikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti daripada penyertaan Tuhan adalah Dia memelihara umatnya. Bukti daripada Immanuel, bukan sekedar Allah berserta kita, tapi Allah menyertai dan memberkati, Allah memelihara kehidupan saya dan saudara. Dan bagian yang kedua saudaraku, tujuan daripada penyertaan Tuhan adalah Tuhan menuntun umatnya. Terlepas penyertaan itu penting buat kita, tapi ada satu bagian juga yang penting buat kita, yaitu tuntunan tangan Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara bisa bayangkan kalau ada orang tua yang ingin mengajar anaknya yang kecil untuk berjalan. Meskipun di samping daripada anak itu ada ibunya atau bapaknya, tentunya nggak mungkin bapak atau ibunya itu akan taruh tangannya di belakang dan kemudian hanya melihat, kemudian hanya memperhatikan tanpa berbuat apa-apa. Tentunya sebagai orang tua ketika mau mengajari anaknya untuk bisa berjalan, maka tangan daripada orang tua ini pertama-tama akan memegangi tangan daripada anak itu. Bahkan mungkin dilepas satu, atau mungkin dilepas tapi sesekali dipegang lagi, sampai anak itu kuat dan dia dapat berjalan dengan sendirinya. Itulah tuntunan Tuhan. Tuhan tidak sekedar melihat anak-anaknya. Tuhan tidak sekedar mendampingi anak-anaknya. Tapi Tuhan juga menuntun anak-anaknya. Tuhan tidak sekedar melihat bangsa Israel ada di padang gurun. Tapi Tuhan juga menuntun bangsa Israel di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca pada ayat yang ke-16, maka di sana bahwa tuntunan Allah atas bangsa Israel itu ditandai oleh dua hal. Sekali lagi, tuntunan Allah atas bangsa Israel ditunjukkan lewat dua hal. Yang pertama adalah perkenanan Allah atau kasih karunia Allah. Saudaraku, Musa tahu, itu doa Musa, di mana Musa minta, Tuhan, perkenananmu yang aku butuhkan, kasih karuniamu yang aku butuhkan. Kenapa Musa membutuhkan itu? Cukup untuk kita ketahui, saudaraku, bahwa padang gurun bukan tempat yang menyenangkan seperti mall, kota, satu tempat yang aman. Padang gurun ketika siang cukup panas. Padang gurun ketika malam cukup dingin. Bahkan bukan hanya itu. Ketika mereka berjalan, tentunya mereka juga menghadapi atau bertemu dengan hewan-hewan buas atau binatang-binatang yang merayap seperti ular yang cukup berbahaya, yang bisa memagut dan membunuh mereka. Bahkan tidak sedikit daripada musuh-musuh yang berusaha untuk menyerang mereka, merebut harta benda mereka. Dan tentunya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, maka bangsa Israel tidak mungkin kuat berjalan di padang gurun, saudaraku. Itulah sebabnya Musa dengan sangat serius dia memohon perkenanan Tuhan
dan kasih karunia Tuhan. Demikianlah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa kita? Sehingga kita mau berjalan tanpa kasih karunia Tuhan. Sehebat apapun saudara, kita butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Sehebat apapun kita butuh yang namanya perkenanan Tuhan. Karena tanpa itu semua, kita nggak akan mungkin mampu menjalani hari-hari seperti sekarang. Tahun lalu cukup menjadi pembelajaran buat setiap kita. Bahwa ketika kita memakai kekuatan kita, banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang berubah statusnya. Yang tadinya mungkin punya orang tua lengkap, tapi tiba-tiba mendadak menjadi anak yatim. Atau tiba-tiba mendadak menjadi anak piatu. Atau bahkan ada yang menjadi anak yatim dan piatu. Karena kedua orang tuanya meninggal. Karena sakit. Dan ada banyak kejadian-kejadian memilukan. Yang dimana orang berubah statusnya. Sekali lagi saudaraku. Dalam kondisi seperti sekarang. Apalagi dalam mengawali tahun ini. Yang kita butuhkan adalah tuntunan tangan kasih Tuhan. Atas kehidupan kita. Bukti yang pertama tadi adalah kasih karunia. Dan bukti yang kedua adalah bahwa Musa meminta Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang spesial. Dengan kata lain, Musa ingin berkata kepada bangsa-bangsa yang lain bahwa ini loh bukti bahwa Tuhan menyertai bangsa ini. Dan itu adalah doa Musa. Dan sekali lagi saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan mungkin saya mau katakan, banyak orang Israel yang menyadari hal itu. Tapi sampai hari ini, mereka juga masih berpikir siapa Yesus. Tapi saya berdoa supaya kiranya kasih karunia Tuhan tetap melimpah atas bangsa Israel. Sehingga mereka tidak perlu lagi menunggu Mesias. Sebab mereka percaya bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan sesungguhnya sudah datang. Dan dia tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kita menjadi Israel rohani pada saat ini. Dan kita tahu saudaraku bahwa kalau kita adalah Israel rohani, maka kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Bahkan juga spesial di muka bumi ini. Itulah sebabnya saudaraku dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara. Di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang saya mau garisbawahi ada 3 bagian di awal. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Artinya apa? Kita adalah imam-imam yang dipanggil untuk melayani sang raja. Siapa itu sang raja? Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dilayakkan untuk melayani Dia. Dan berikutnya, kita adalah bangsa yang kudus. Kudus bukan karena kita baik, kudus bukan karena kita tidak berbuat dosa, kudus bukan berarti kita sama sekali tidak bercacat atau bercela. Kudus karena darah Yesus sudah menguduskan kehidupan kita. Terlepas siapapun kita, bahkan masa lalu kita, latar belakang kita. Darah Yesus adalah darah yang mahal, darah yang suci, darah yang sempurna, yang sudah menguduskan saya dan saudara. Dan akhirnya Tuhan berkata, kitalah umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Nah, oke. Kita akan masuk bagian yang ketiga. Tujuan daripada penyertaan Tuhan adalah untuk memberkati umatnya. Jadi tujuan daripada penyertaan Tuhan adalah untuk memberkati umatnya. Berbicara soal berkat, tentunya kita semua sangat menyukai berkat. Saya juga suka, apalagi di awal tahun ini. Dan bahkan kalau ada orang berjanji, Pak Markus nanti begini-begini, wah saya akan pegang itu kata-kata. Tapi enggak, saya juga enggak berani megang kata-kata. Karena saya sering terluka. Enggak. Ini cuma bercanda saudaraku. Tapi intinya saudaraku, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita tahu bukti penyertaan Tuhan adalah Tuhan rindu memberkati umatnya. Siapapun saya dan saudara, kita tahu bersama-sama apa yang Allah sudah katakan, pasti Allah akan melakukannya. Bangsa Israel pada akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana firman Tuhan katakan bahwa tanah perjanjian atau tanah Kanaan adalah satu tempat yang dimana berlimpah dengan susu dan madu, menunjukkan bahwa janji Tuhan ada di sana.
Meskipun kita tahu bahwa tanah perjanjian atau tanah Kanaan rohani adalah surga, tetapi saya yakin dan percaya, meskipun kita belum memasuki surga, karena saat ini kita masih ada di sini, di bumi ini, tapi suasana surga itu sudah kita nikmati saat sekarang. Mungkin pemeliharaan Tuhan dalam memberkati kita tidak harus sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi setidaknya diawali dengan saudara memiliki suasana surga di hati saudara dan saya. Memiliki satu pemahaman tentang surga yang sejati, itu ada di hati kita. Tidak diukur dengan makanan, tidak diukur dengan fasilitas saja, tidak diukur dengan segala pujian manusia, tapi diukur dengan damai sejahtera yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya tujuan daripada penyertaan Tuhan adalah Tuhan ingin memberkati setiap kita. Namun kalau kita tahu saudaraku, bahwa pada akhirnya bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, ada satu bagian yang mungkin saudara bisa temukan, bahwa ternyata tidak semua bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tidak semua. Memang hanya dikhususkan mereka yang lahir di padang gurun. Tapi mereka yang keluar dari Mesir tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian? Mengapa mereka tidak masuk dalam tanah Kanaan? Saya catat, saya temukan di dalam Bilangan 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bilangan 14, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Di situ menunjukkan ada 3 hal. Sebetulnya ada beberapa, tapi saya hanya mencatat 3 hal saja. Mengapa mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian? Yang pertama, karena mereka selalu hidup di dalam persungutan, saudaraku. Jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka itu terbiasa bersungut, saudaraku. Jadi mereka selalu bersungut. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, persungutan terus yang terjadi, saudaraku. Dan saudaraku, bersungut adalah tanda tidak mengucap syukur. Bersungut adalah tanda tidak mampu mengucap syukur. Dan orang yang tidak bisa mengucap syukur selalu diwarnai dengan kekhawatiran dalam hidupnya. Dan orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran itu sama dengan mereka tidak mengenal Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah itu artinya mereka tidak beriman kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman, jangan berharap masuk surga, saudara. Jangan berharap. Mengapa? Bagaimana mereka bisa beriman kepada Sang Empunya surga? Bagaimana mereka bisa masuk surga? Mereka beriman kepada yang Sang Empunya surga aja juga enggak. Jadi saudaraku, ketahuilah, jangan hidup dalam persungutan. Karena itu dapat membuat kita tidak akan bisa menikmati yang namanya tanah perjanjian. Yang kedua, mengapa mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian? Karena mereka masih hidup dengan konsep pemikiran Mesir. Dengan kata lain, mereka memiliki pemikiran Mesir. Saya pakai bahasa ini karena apa? Karena mereka berulang-ulang pengen kembali ke Mesir. Mereka ngomong tentang makanannya, mereka ngomong tentang tempat makamnya, mereka ngomong lebih baik di Mesir dan sebagainya. Jadi konsep mereka tentang Mesir itu masih begitu kuat ada dalam mindset mereka. Dan itu yang membuat mereka tidak layak masuk dalam tanah perjanjian. Dan untuk diketahui bahwa Mesir adalah tempat perbudakan buat mereka. Mesir adalah bukan tempat di mana mereka bisa menyembah Tuhan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, cara berpikir kita sudah diperbudak oleh keduniawian, oleh segala keinginan-keinginan dunia, sehingga itu membuat kita sulit untuk melihat janji dan penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan rindu kita tidak memiliki pemikiran yang masih diperbudak. Sebab Roma pasal yang ke-8 dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan. Dan karena kita sudah dimerdekakan, izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagian yang ketiga, yang terakhir, mengapa mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian? Karena mereka memilih menolak Tuhan. Memilih menolak Tuhan. Kalau saudara baca nanti di sana, saudara akan temukan bahwa bangsa Israel memutuskan untuk ingin kembali ke Mesir. Dan dia berkata, saya nggak perlu dibimbing.
Saya nggak mau dituntun. Saya nggak mau berjalan di padang gurun ini. Saya mau kembali ke Mesir. Dan saudara tahu, keesokan harinya, ketika mereka melanggar kebenaran firman Tuhan, mereka tidak taat akan apa yang Tuhan perintahkan, mereka mengalami masalah dalam hidup mereka. Dan tidak sedikit yang mati. Tapi bukan karena mereka dihukum oleh Tuhan dalam tanda petik Tuhan membunuh mereka, tetapi yang terjadi adalah karena dosa selalu membawa kepada kematian. Saudaraku, menolak Allah tidak selalu lewat ucapan, tetapi menolak Allah bisa dalam bentuk enggan untuk taat. Sekali lagi, menolak Allah tidak selalu lewat ucapan, tapi ketika kita enggan untuk taat, itu sudah sama halnya dengan menolak Tuhan. Jangan sampai kita puas hanya sebatas merasa bahwa saya sudah jadi orang Kristen. Jangan puas hanya sebatas merasa bahwa saya pasti masuk surga. Jangan puas hanya sebatas merasa bahwa Tuhan sudah menyertai saya. Tapi berpikirlah bagaimana saya bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa bukti daripada penyertaan Tuhan adalah kita selalu ada dalam perlindungannya. Mungkin ada orang bertanya, bagaimana saya bisa merasakan penyertaan Tuhan? Maka takutlah akan Tuhan dan jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah dinyatakan melalui penyertaan Tuhan. Kasih karunia Allah dinyatakan lewat penyertaan Tuhan. Tetapi tuntunan tangan kasih Tuhan selalu dirasakan oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Marilah kita mengawali tahun 2021 ini dengan yakin dan percaya. Bukan sebatas tahu tentang Immanuel, tetapi kita paham bahwa Immanuel, yang dimana artinya Allah beserta kita, akan memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Dengan rasa aman yang Allah berikan, maka saudara akan melangkahkan kaki saudara dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong saudara, mengajak saudara, membimbing saudara, menuntun saudara, menyertai saudara, bahkan memerintahkan berkat-berkat atas saudara. Dan saudara akan melihat bahwa tahun ini akan menjadi tahun terobosan buat saudara. Terobosan ekonomi, pemulihan usaha, pemulihan kesehatan, membangkitkan semangat yang baru, penuh dengan optimis, rasa percaya bahwa penyertaan Tuhan menolong kita. Dan juga keberhasilan akan menolong kita. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Immanuel bukanlah kata kiasan. Immanuel bukan sekedar kata-kata Kristen, tapi Immanuel itu berkaitan dengan karakter daripada Allah sendiri. Dia bersama-sama dengan kita, Dia menuntun kita, Dia menyertai kita, Dia memelihara kita, dan Dia memberkati kita. Immanuel. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, dalam kondisi seperti sekarang ini, kami nggak tahu kami harus berharap kepada siapa. Kami nggak tahu kami harus memohon pertolongan kepada siapa. Tetapi karena kami tahu bahwa kami punya Yesus, maka kami tahu kepada siapa kami berharap. Seperti Musa, ia berharap kepada Tuhan. Maka kami pun demikian Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Immanuel. Dan bukan sekedar kata-kata biasa, kata-kata kiasan. Tapi Engkau sungguh-sungguh Immanuel. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, memelihara, menuntun. Bahkan Engkau Allah yang memberkati kami. Tuhan Yesus, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah pengalaman bersama dengan Tuhan, Immanuel itu, membawa mereka setiap jemaat Tuhan hidup dengan percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengan pengucapan syukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan saudara. Jangan takut, tetap semangat. Jalani tahun ini dengan anugerah Tuhan. Sebab mengawali semuanya dengan Tuhan, kita akan melihat penyertaannya sempurna. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.
Immanuel, Kau bersertaku, ku aman dalam-Mu. Oh, Immanuel, Immanuel, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, semua katakan, segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Dengan percaya katakan, segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Immanuel, Kau bersertaku, ku aman di dalam-Mu. Oh, Immanuel, Immanuel, Kau bersertaku, ku aman dalam-Mu. Katakan Immanuel, 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 Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu Yesus Tuhan. Oh, sebab itu kami percaya. Oh, sebab Kau Allah berserta kami. Oh, oh. Puji Tuhan saudara, bahwa kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya berdoa agar firman Tuhan ini dapat menjadi buah dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Diingatkan kembali saudara, untuk saudara dapat memberikan persembahan melalui bank transfer atau QR Code yang tersedia selama ibadah ini berlangsung. Diingatkan pula bahwa minggu depan, mulai 10 Januari, kita akan mengadakan ibadah bertatap muka. Tetapi jangan khawatir bagi saudara yang merasa belum bisa untuk bertatap muka. Gereja masih terus menyediakan ibadah online saudara melalui YouTube gereja GBI Faith Unlimited. Saudara bisa juga mengikuti Instagram gereja yaitu @GBI Faith Unlimited. Di situ akan ada banyak pengumuman, ada ayat-ayat harian yang bisa menjadi bahan untuk kita melakukan renungan harian. Puji nama Tuhan, gereja sekali lagi mengucapkan Happy New Year untuk kita semua. 2021 The Divine Beginnings,
tahun permulaan ilahi, dan saya berdoa kita semua mendapatkan permulaan ilahi yang mana dahulu banyak cita-cita yang mati di 2020, banyak harapan yang tenggelam di 2020. Melalui permulaan ilahi kita dapat dibangkitkan dan kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa dan kita tutup ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman Tuhan yang disampaikan. Berkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan Tuhan, agar Engkau lihat setiap persembahan mereka dan Engkau lihat setiap pengorbanan mereka. Berkati jemaat-Mu yang kekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan. Di tahun baru, di 2021, kami ingin melihat kebaikan Tuhan. Kami ingin melihat bahwa kami Engkau bangkitkan. Kami melihat kami semangat kembali untuk menatap masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk ibadah kami di Landmark Mall pada 10 Januari, agar Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saatnya Kau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada. Diberkatilah untuk setiap keluargamu, kesehatanmu, pekerjaan bisnismu. Diberkatilah studimu, diberkatilah perkuliahanmu, dan diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan. Dan kau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Oh, namamu ditinggikan segalanya. Oh, namamu ditinggikan di atas segala.